bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Dan ini juga sudah saya singgung kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya. Air itu suci dan tidak ada yang dapat menajisinya. Nah, ini kita telah singgung di pertemuan pertama. Kemudian di hadis yang lain, dan ini hadis yang sahih, mayoritas ulama ahli hadis mengatakan hadisnya sahih, dua hadis ini. Di hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabas." Jika air itu lebih dari 2 kullah, maka dia nggak akan membawa najis. Nah, hadis pertama tadi, dan ini hadis tentang sumur bid'ah, sumur yang di dalamnya ada najis, ada bekas haid, ada bangkai dan seterusnya. Tapi Nabi mengatakan, idza balagal ma'u kullatain lam yahmilul khabath. Dan yang tadi hadis yang pertama maksudnya al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Nah, pertanyaannya, apa hukum air yang sedikit? Air yang sedikit. Lalu air yang sedikit ini kena najis. Namun tidak ada perubahan pada warna, bau dan rasa air tersebut. Nah, ini ada air 1 gelas. Air ini suci dan mensucikan. Lalu kena najis sedikit. Ketika dilihat, air ini nggak berubah warna, bau, dan rasanya. Nah, airnya suci atau najis, Bapak-bapak? Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Nah, suci, najis. Kalau airnya berubah warna, bau, dan rasanya, jelas najis. Jelas najis. Itu mujma', hal yang disepakati oleh para ulama. Kalau berubah warna, bau, dan rasanya, mau sedikit, mau banyak, maka dia najis. Nah, maka dia najis. Kemudian, kalau airnya banyak dan tidak berubah warna, bau, dan rasanya juga disepakati, airnya suci. Nah, sekarang perkaranya, airnya sedikit, masuk najis. Dan ternyata najis itu nggak merubah warna, nggak merubah bau, nggak merubah rasa. Tapi airnya sedikit. Nah, sebagian mengatakan airnya tetap suci karena nggak ada perubahan. Nah, dalilnya apa? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, nggak ada yang bisa menajiskannya. Nah, ada yang mengatakan enggak, airnya najis. Kenapa? Nabi SAW bersabda di hadis yang kedua, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabas." Jika air itu lebih dari 2 kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Nah, mana yang rajih, Bapak-bapak? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Nah, pertama, sebenarnya ini kalau didetailkan agak rumit. Dan sebagian, saya ingat ada syekh kami yang betul-betul pernah membahas dalam suatu kajian. Anda lupa, beliau atau guru beliau menceritakan ada suatu kajian. Gurunya itu atau beliaunya membahas pembahasan tentang masalikul illah. Salah satu pembahasan yang rumit di usul fikih. Kalau orang yang belajar usul fikih, di awal-awalnya udah susah. Sampai di masalikul illah, orang yang anggap gampang awal-awal aja menjadi susah rasanya di bab itu. Susah sekali. Di sepanjang kajian beliau bahas itu sampai nggak satupun jamaah yang paham. Nah, ternyata tujuannya beliau ketika ditanya oleh DKM sana, orang Arab ya, ditanya, kok bahas seperti itu? Dia bilang, ya biar orang-orang yang hadir tahu, ijtihad itu bukan perkara yang mudah. Ada caranya, ada metodenya, ada dalil-dalil yang harus digali dan seterusnya. Ini masalikul illah hanya sedikit pembahasan dalam bab usul fikih. Dan ternyata semuanya nggak paham pembahasan itu. Gimana mereka bisa berijtihad mengatakan ini yang kuat, ini yang lemah. Yang ada mereka sebenarnya muqallid. Taklid ikut kepada guru yang mengatakan ini kuat. Dia hanya taklid kepada guru yang mengatakan ini lemah. Atau yang lebih parah mungkin dia hanya menggunakan akalnya tanpa dalil. Nah, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Ini dalil yang umum. Dalil yang umum. Lihat Pak. Alif lam ketika dia masuk ke isim yang mufrad, maka dia yufidul umum. Menunjukkan sesuatu yang umum. Artinya seluruh air. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Seluruh air itu suci. Enggak ada yang menajisinya. Nah, umum. Dan ini mansus. Secara nas menyebutkan itu. Tersurat. Secara tersurat. Air itu suci, enggak ada yang bisa menajiskannya. Nah, kemudian hadis kedua tadi, idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabas. Air kalau lebih dari 2 kullah, dia tidak akan membawa najis. Nah, artinya kalau kurang dari 2 kullah, dia membawa najis. Paham ya Bapak-bapak ya, Ibu-ibu? Kalau kurang dari 2 kullah, dia membawa najis. Tapi masalahnya itu bukan mantuk. Mantuk itu bukan teks hadisnya, tapi difahami dari hadis. Tadi hadis pertama secara teks mengatakan air itu suci, nggak ada yang bisa bikin dia najis.
Hadis kedua ternyata bukan secara teks. Secara teks hadis kedua hanya mengatakan air jika dia dua kullah nggak membawa najis. Nah, difahami dari teks itu, mafhumnya, istilahnya mafhum. Tadi mantuk dan mafhum. Mafhumnya difahami dari hadis itu, kalau kurang dari dua kullah, maka dia bisa bawa najis. Nah, melihat dua dalil. Mana yang didahulukan? Yang mantuk, yang secara teks jelas mengatakan air itu kalau tidak bisa bernajis, atau yang hanya difahami? Yang mantuk. Yang mantuk. Nah, sehingga para ulama yang mengatakan seperti itu mengatakan air itu, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, mengatakan air ini walaupun kena najis, kalau enggak berubah maka dia suci. Nah, cuma masalahnya hadis pertama ini umum, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, umum. Nah, hadis yang kedua khusus. Pertanyaannya, yang didahulukan yang khusus atau umum? Yang khusus. Nah, jadi yang mana yang kuat, Pak? Nah, makanya para ulama ketika ditanya tentang mana yang rojih menurut sudut pandangnya. Antum ketika menanyakan ke ana, mana yang rojih? Yang rojih menurut ulama yang ana ikuti. Ustadz lain mengatakan yang rojih, ini rojih itu. Sampai Syekh kami, Syekh Ahmad Bajabir, beliau mengatakan, rojih itu nggak ada. Maksudnya, hakikatnya nggak ada. Itu adalah sudut pandang dari alim. Sehingga, ketika yang mengatakan rojih adalah alim yang memang benar-benar alim, maka boleh diikuti. Nggak sembarangan orang bisa mengatakan rojih. Nah, nggak bisa sembarangan orang mengatakan rojih. Nah, lalu ada detail-detail pembahasan di sini. Nah, apakah nanti mafhum itu bisa mengkhususkan yang nas dan seterusnya, itu panjang penjelasannya hingga muncullah kesimpulan dua pendapat tadi. Jumhur mengatakan najis. Nah, jumhur ulama mengatakan najis. Kenapa? Ya, karena tadi walaupun mafhum, walaupun tersirat dari dalil itu, tapi itu bisa digunakan untuk mengkhususkan dalil yang umum. Itu pendapat jumhur, mayoritas ulama. Lalu keluarlah dua pendapat tadi. Intinya, ini hanya ingin memberikan sudut pandang sebelum kita tutup. Ya, 1 menit lagi, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya berijtihad itu enggak mudah. Mengamalkan agama mungkin mudah bagi muqallid untuk mengikuti para imam. Namun berfatwa untuk ngomong agama enggak mudah. Enggak mudah untuk ngomong agama. Sehingga, bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya, enggak, saya mau ikut pendapat yang terkuat dan seterusnya. Enggak masalah dia mengatakan itu, tapi sebenarnya pada hakikatnya jika dia awam, bukan orang yang bisa menggali dalil, enggak memahami usul fikih, enggak kuat di bahasa Arab dan seterusnya, maka sebenarnya hakikatnya dia muqallid, dia taklid. Dan itu enggak salah. Kenapa? Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian enggak tahu. Memang orang awam perkaranya itu nanya. Lalu ketika diberikan pertanyaan, memberikan pertanyaan, mereka mendapatkan jawaban, maka jawaban itu dia amalkan. Dan itu juga kita akan bahas tentang gimana nanti seorang awam ketika bertanya kepada ulama, lalu ulama itu berbeda. Nah, insya Allah.